Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Pak Darto. Belum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kalian yang belum subscribe, silahkan kalian bisa subscribe dan jangan lupa klik ya tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan dengan video-video Bapak yang tentunya akan bermanfaat. Pada video kali ini Bapak akan membahas materi bab 2 zat dan perubahannya kelas 7 kurikulum merdeka. Kita mulai dari pengertian zat ya. Zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda-benda di sekitar kita menempati ruang dan memiliki massa. Jadi gampang sekali kita menyebutkan meja, kursi, buku, pulpoin, minuman, air, udara. Nah, itu adalah contoh-contoh dari zat. Agar lebih sederhana, zat itu kita bedakan berdasarkan wujudnya. Ada 3 macam wujud zat. Yang pertama adalah zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas. Zat padat kita gambarkan berupa ini ya, bus ini ya, warna putih ini. Dan zat cair kita gambarkan berupa gelombang air, sedangkan gas kita gambarkan berupa uap air. Kemudian bawahnya yang ini adalah partikel-partikelnya, partikel zat padat, zat cair, dan gas. Jadi masing-masing zat itu mesti memiliki partikel. Partikel itu apa? Partikel itu dari kata part, artinya bagian. Jadi partikel adalah bagian-bagian kecil dari zat. Ambil contoh, misalkan yang zat padat itu misalkan kapur barus atau kamper. Kemudian yang zat cair kita ambil contoh misalkan air. Gasnya kita ambil contoh misalkan udara. Kamper nih ya, atau kapur barus ya. Ini zat padat ya, zat padat. Zat padat. Nah, ini kalau kita tumbuk, maka nanti akan nah ini ya, kita tumbuk maka nanti kelihatanlah partikel-partikelnya ya. Kita tumbuk ya, satu saja kita tumbuk. Nah, seperti ini. Ini adalah partikel-partikelnya. Nah, ini partikel-partikelnya ini. Partikel-partikel zat padat ya. Jadi semua zat itu mesti ada partikel-partikelnya. Zat cair demikian pula, zat gas demikian pula ya, ada partikel-partikelnya. Jadi partikel itu bagian-bagian kecil dari zat tersebut ya. Nah, ini partikel zat padat pada kapur barus. Perbedaan ketiga zat tersebut bisa kita bedakan berdasarkan bentuk dan volumenya. Bentuk dan volumenya adalah tetap. Contoh, kita punya kapur barus atau kita punya kelereng, kita masukkan ke botol, bentuknya tetap seperti kelereng. Demikian pula volumenya juga tetap. Kemudian yang untuk zat cair, air misalkan, air kita masukkan ke botol, maka bentuknya berubah menjadi seperti botol. Bagaimana volumenya? Volumenya tidak berubah tapi tetap. Ambil contoh, misalkan kita beli minyak goreng 1 liter ke botol ya. Kemudian kita pulang, kita masukkan ke wajan, bentuknya berubah tetapi volumenya kan tetap. Volumenya tetap 1 liter, nggak bisa tambah jadi 2 liter kan ya. Kemudian yang untuk gas, ambil contoh udara kita masukkan dari pompa masuk ke ban sepeda misalkan, maka bentuknya berubah. Volumenya bagaimana? Volumenya juga itulah bedanya antara zat padat, zat cair, dan gas. Ditinjau dari bentuk dan volumenya. Kemudian ditinjau dari partikelnya, dari polanya. Pola kita lihat polanya partikel zat padat, ini ya partikelnya zat padat, polanya kelihatan teratur ya. Ini ada zat cair, partikel-partikelnya polanya tidak teratur. Zat gas polanya malah sangat tidak teratur. Kemudian letaknya, untuk partikel zat padat letaknya ini berdekatan ya. Untuk zat cair letaknya renggang, zat gas sangat renggang. Ikatannya sekarang, ikatan partikel-partikel zat padat kan kuat. Artinya maka kita kalau mau memotong kayu, apalagi memotong besi, itu cukup sulit karena ikatannya yang kuat. Sedangkan untuk zat cair ikatannya lemah. Kita untuk memisahkan air tidak perlu alat ya, pakai tangan sudah bisa terpisah ya partikel-partikelnya. Demikian pula untuk gas itu malah ikatannya sangat lemah. Cukup kita tiup saja gasnya sudah berhamburan. Oke, sekarang kita akan memanaskan ya, kapur barus kita panaskan ya. Ini kapur barusnya kita ambil beberapa,
kita panaskan. Jadi ini kita masukkan dulu ke gelas Erlenmeyer namanya ya. Kita masukkan beberapa ya, seperti ini. Oke, ini kita panaskan ya. Kita siapkan membakar spiritus, kita taruh di atasnya. Ini ada kawat kasa gini ya. Oke, kemudian kita jauhkan biar kelihatan seperti itu. Kemudian bagian atasnya kita tutup ya dengan ini cawan petri. Nah, yang kita isi air ya, air sembarang air ya. Ini airnya saya kasih warna teh ya. Oh, kebanyakan ini tumpah. Kita lap dulu ya. Oles. Oke, ini sudah ada airnya, warnanya coklat. Ini hanya sekedar pewarna saja ya. Kalau di atasnya seperti ini ya. Oke, nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan panaskan ya. Kita panaskan ini seperti itu. Oke, kita tunggu bagaimana kondisi kapur barusnya setelah dipanaskan. Jadi ini zat padat ya. Kita ambil sampelnya adalah kapur barus yang kita panaskan. Bagaimana kondisinya ketika dipanaskan? Kita lihat ini kapur barusnya mulai mencair, sudah tinggal sedikit ya. Jadi mencair atau meleleh ya, menjadi wujud cair ya. Lihat padat tadi yang kita panaskan, beberapa kapur barus dipanaskan akan mencair ya, kelihatan mencair. Coba kita cek lebih detail lagi. Kita lihat bagaimana cairnya. Nah ini ya. Iya, ini sudah menjadi kapur barus yang cair ya, kapur barus yang cair. Nah, kemudian tutupnya kita kembalikan ya. Tutupnya kita kembalikan. Nah, ada yang netes. Nah, seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita tutup. Di atas kita kasih air ya. Bagaimana kira-kira nanti kalau dipanaskan terus ya. Ya, itu kelihatan cairan kapur barus menunjukkan keluar gelembung-gelembungnya, artinya dia mendidih ya, mendidih dia. Nah, mendidih. Kelihatan sekali cairan kapur barus yang sudah mencair. Ketika dipanaskan terus, dia juga akan mendidih dan berkurang terus volumenya. Marilah kita coba kita lihat kemana gerangan cairan. Ini kita buka, tutupnya kita buka ya. Kita buka, kita buang cairannya. Oke, kita lihat sekarang di baliknya cawan petri ini kita lihat. Nah, ini di sini ada yang menempel. Yang menempel ini kelihatannya berupa serbuk-serbuk atau partikel-partikel kapur barus tadi ya, yang sudah menjadi uap kemudian mendingin. Kenapa mendingin? Ya mendingin karena ada airnya di atas. Air itu yang menyebabkan uap
kapur barus mendingin. Nah, uap yang mendingin tadi akan mengalami mengkristal. Jadi perubahan wujud dari gas menjadi padat namanya adalah mengkristal. Contohnya pada kapur barus ini. Jadi jelas ya, ada perubahan wujud dari mulai zat padat dipanaskan menjadi zat cair, panaskan menjadi uap. Kemudian uap yang mengalami pendinginan akan mengalami proses mengkristal. Jadi dari uap atau gas langsung menjadi padat, itu namanya mengkristal, tidak melalui zat cair dulu ternyata pada kapur barus. Nah, dari video tadi tampak bahwa kapur barus yang merupakan zat padat ketika dipanaskan dengan api maka dia akan mencair. Cair berubah wujud menjadi bentuk cair. Nah, ini dinamakan dengan mencair atau meleleh. Di meleleh adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Lain halnya kalau kapur barus itu tidak dipanaskan tapi dibiarkan di ruang terbuka, maka kapur barus tadi akan mengalami perubahan dari padat langsung menuju ke gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas ini dinamakan dengan menyublim. Nah, sedangkan kapur barus yang sudah cair ketika dipanaskan terus, maka kapur barus cair nanti akan mendidih ya, tampak dari munculnya gelembung-gelembung. Itu artinya kapur barusnya sudah mencapai titik didih sehingga dia mendidih. Dan selanjutnya kapur barus cair ini nanti akan menguap ya, menguap. Jadi berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, ini peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ini kita namakan dengan peristiwa menguap. Lain halnya kalau kapur barus tadi yang sudah cair tidak dipanaskan lagi tapi dibiarkan, maka dia akan membeku ya, beri kembali ke bentuk padat lagi. Ya, ini namanya membeku. Kalau kapur barus cair tadi tidak dipanaskan tapi dibiarkan mendingin ya, maka nanti akan. Nah, selanjutnya uapnya kapur barus kalau mendingin ya, dalam hal ini ada air yang warna coklat, itu fungsinya adalah untuk mendinginkan uap dari kapur barus. Nah, ketika uap kapur barus mengalami pendinginan, maka dia akan berubah wujud, tapi dia langsung menuju ke bentuk padatnya yang berupa butir-butiran yang menempel di tutupnya tadi. Nah, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat itulah yang disebut dengan istilah mengkristal. Jadi ini mengkristal ya, mengkristal. Lain halnya kalau uapnya itu uap air ya. Kalau uap air dia tidak menjadi padat tapi dia ke sini ya, berubah menjadi cair. Ini kalau uap air ya. Jadi ini kalau uap air itu kalau mendingin dia akan mencair ya, berubah menjadi cair. Nah, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair itu namanya mengembun ya. Nah, air yang sudah menjadi cair tadi kalau didinginkan lagi nanti akan membeku. Jadi kita sudah mengenal ada 6 macam perubahan wujud, yaitu meleleh atau mencair, menguap, kemudian mengembun, kemudian menyublim, dan berikutnya akan menjelaskan tentang apa itu titik leleh, apa itu titik didih, dan bagaimana wujud zat-zat pada suhu-suhu tertentu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.